Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Kalimantan Selatan dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Sri Agustina dapat kembali menemani Selasa sore Anda. Tentunya dalam acara yang memberikan wawasan dan juga pengetahuan seputar kesehatan melalui Hidup Sehat. Karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dan bagi Anda pemirsa yang mungkin saat ini tidak bisa menyaksikan kami secara langsung lewat televisi Anda bisa menonton kami melalui kanal YouTube kami di TVRI Kalsel. Atau Anda mungkin bisa mengupdate informasi seputar tayangan-tayangan di TVRI Kalimantan Selatan, bisa juga mencek di Instagram kami @TVRI Kalsel Official. Dan tentunya pemirsa, hari ini saya sudah siap dengan tema yang sangat menarik, di mana kita tahu betul bahwa tema-tema ini pastinya sangat berguna bagi kita atau kita gunakan di kesekian harinya. Dan tentunya Anda di rumah setiap harinya mengkonsumsi daging nih kan ya pemirsa. Kira-kira daging atau pengolahan daging yang benar itu seperti apa sih ya kira-kira? Dan kalau misalkan olahan daging ayam, daging sapi, daging kambing, seberapa lama batas penyimpanannya? Terlebih lagi kan sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Adha atau yang lebih kita kenal dengan Hari Raya Kurban. Mungkin ibu-ibu di rumah yang dapat daging kurban bingung nih kira-kira pengolahan dagingnya yang benar agar bisa disajikan secara sehat untuk keluarganya seperti apa ya kira-kira. Nah untuk itulah hari ini kita akan membahas tema mengenai bagaimana mengolah daging yang asuh. Nah, mendengar kata asuh mungkin masih asing ya bagi pemirsa di rumah. Kira-kira asuh itu apa? Atau kepanjangan? Atau mungkin ada istilah di ilmu kesehatan? Kita hari ini tentunya tidak sendirian pemirsa. Saya sudah ditemani oleh dokter hewan yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi pemirsa di rumah. Ada dokter Rina Parlina. Baik, izinkan saya dulu memperkenalkan narasumber kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak. Ini kali kedua kita berjumpa ya dok ya. Iya. Kemarin kita membahas masalah kesehatan, kesehatan hewan di masa pandemi. Iya. Ini masih tentunya masih seputar tentang kesehatan hewan juga yang berhubungan langsung dengan para masyarakat yang mungkin dikonsumsi langsung oleh masyarakat nih ya dok ya. Iya. Dan pemirsa di rumah, bagi Anda yang mungkin punya pertanyaan seputar tema kita hari ini tentang bagaimana mengolah daging yang asuh, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line interaktif di 0511 32722207 atau mungkin yang saat ini sedang menonton di kanal YouTube kami, Anda bisa meninggalkan komentar di sana dan kami akan menanyakan langsung kepada dokter Rina. Nah, berbicara tentang bagaimana mengolah daging yang asuh nih dok, mungkin dokter Rina bisa dijelaskan dulu kira-kira asuh ini apa sih sebenarnya kayak gitu? Apakah kepanjangan atau mungkin ada istilah khusus dari asuh ini sendiri atau bagaimana dok? Silakan. Iya. Jadi asuh itu kepanjangan dari A-nya aman. Dalam artian aman itu bebas dari segala macam penyakit dari hewan yang bisa menular ke manusia melalui makanan. Terus S sehat pastinya ya. Dari hewan yang sehat, pastikan tidak mengandung penyakit macam-macam gitu. Utuh dalam artian daging itu tidak tercampur dengan bagian lain dari hewan lain, misal seperti kayak kan ada kita dengar ada daging yang dicampur dengan daging babi hutan atau tercampur dengan daging dengan tikus gitu. Nah, kalau halal dia dalam proses penyembelihannya sesuai dengan syariat Islam. Syariat Islam. Jadi asuh itu merupakan kepanjangan berarti ya, dari aman, sehat, utuh dan halal. Jadi ketika mendapati daging ataupun membeli daging di pasar ataupun mau mengkonsumsi juga ya dok ya, harus diperhatikan 4 hal ini berarti. Harus benar-benar aman, sehat, utuh dan halal tadi. Tapi sebelum kita membahas lebih detail lagi tentang daging asuh ini dok, bisa dijelaskan tidak kandungan apa saja yang terdapat di dalam daging, baik itu daging ayam, daging sapi ataupun daging kambing yang biasa kita konsumsi? Iya. Seluruh daging yang pasti banyak mengandung protein tinggi, bagus buat kesehatan. Selain itu ada kandungan lemaknya juga. Dan kalau untuk di daging sapi tergantung dari posisinya, ada yang
kandungan lemaknya mungkin tinggi di sebelah mana, yang sedang di sebelah mana. Biasanya kan di steak gitu kan ada itu yang ada istilah tenderloin, sirloin kan itu. Jadi semua kandungan di dalam daging, baik daging ayam, sapi maupun kambing, itu semua mengandung zat-zat yang diperlukan oleh tubuh, terutama protein hewani ya. Sumber protein yang Sumber. syarat akan proteinnya juga Iya, pastinya ya dok ya. Nah sekarang ada istilah mungkin untuk daging ayam dulu nih dok. Mungkin ada istilah katanya ada ayam tiren, nah seperti itu. Cara kita mengetahui ayam ini sudah masih segar ataupun sudah mati atau mati kemarin itu tadi bagaimana dok? Apakah ada ciri-ciri khusus atau bagaimana? Secara kasat mata jelas terlihat, Mbak, kalau ayam ya. tiren itu. Biasanya kalau penjual yang curang itu kalau ayam tiren itu kita lihat itu jarang ada lalat yang mau di sekitar ayam tersebut. Oh justru malah yang nggak ada lalatnya. Nah itu berarti yang harus bahaya kan. diperhatikan Ya. Terus dari segi tekstur pada saat kita pegang itu agak-agak lembek atau terlalu keras. Terus warna. Dari segi warna itu kalau yang sehatnya kan putih cerah gitu. Nah tapi kalau ayam tiren itu kebanyakan nanti warnanya itu agak merah tua. Nah itu bahaya. Terus agak kebiru-biruan. Kebiru-biruan ya. Tapi biasanya kan pedagang itu juga mereka celupin lagi pakai pewarna lagi gitu. Oke. Supaya terlihat segar ya. Iya, jadi patokan yang paling pertama mudah dilihat itu soal lalat aja. Kalau lalat udah jarang mendekati ayam, berarti itu perlu dicurigai, kemungkinan entah itu ayam tiren yang diformalin atau dikasih pewarna biar kelihatan seger gitu. Jadi harus lihat tekstur dan juga tampilannya atau warnanya tadi ya dok ya. Nah terus misalkan kan ada ayam nih, mungkin ayamnya boleh dikatakan dalam kondisi sakit. Nah sakit si ayam ini ketika sebelum dia meninggal dan terus dipotong sama si penjual, itu beda nggak sama ayam yang benar-benar segar saat dipotong dok? Dari segi ininya kelihatan Mbak, nanti kan ada itu biasanya, tapi ya itulah pedagang kalau di pasar itu makin canggih sekarang. Canggih masalahnya itu kadang sebenarnya kita bisa ngelihat dari potongan kepala. Potongan kepala ayamnya ya? Iya, tapi biasanya mereka lagi udah kepala dipotong duluan. Nah nanti terlihatnya tuh dari warna-warna dagingnya itu, daging ayam itu biasanya kalau pemotongannya tidak sempurna, itu dia cepat lembek. Si ayam daging ayamnya tadi daging ya. Ayamnya itu. Jadi terus dari sayap, bagian sayapnya itu terlihat seperti ada darah membeku. Kalau kita pakai istilah emboli itu kemungkinan besar pada saat ayam disembelih itu kurang tidak kesrawan, kemungkinan besar dia dipegang dari cekernya itu terus langsung dipotong gitu kan, pasti mereka ngepak-ngepakan sayap. Nah pada saat ngepak-ngepakan sayap kemungkinan besar ada pembuluh-pembuluh darah yang pecah dan itu terlihat jelas pembekuan darahnya. Nah itu berarti dia matinya dalam keadaan dipaksa. Oh bukan berarti tidak sesuai penyembelihan yang syariat ya berarti ya dok ya. Itu. Nah terus ada mungkin kalau itu daging ayam, sekarang daging sapi nih dok. Mungkin kan daging sapi kita sering beli di pasaran yang mungkin sudah dipotong-potong nih. Nah cara membedakan daging sapi yang segar sama daging sapi yang mungkin dalam artian ada yang oplosan atau mungkin sudah bercampur, itu seperti apa dok? Yang pasti kalau soal daging sapi mungkin akan lebih bagus terlihat pada daging yang digantung. Lebih mudah kita ngelihat dia baik. Jadi kalau misalkan oplosan itu kan kadang daging yang ditaruh di bawah terus dicampur gitu kan tidak mudah. Lebih baik kita lebih percaya dengan daging yang digantung, terus warnanya juga cerah, merahnya merah cerah gitu. Terus ini lagi bagi kita pembeli pun kita
Kalau bisa nih buat ibu-ibu nih di rumah, kalau yang ke pasar, kalau tujuan kita hari itu kita pengen membeli daging, taruhlah di urutan terakhir. Oh, jangan beli daging duluan ya. Baru keliling-keliling kan. Biasanya habis beli daging, terus beli sayur, nah, beli ini 1 jam kemudian gitu. Iya, jadi taruhlah di urutan terakhir. Setelah belanja kemana-mana keliling, baru kita beli daging, baru langsung pulang ke rumah. Oh, jadi memang harus benar-benar fresh ya berarti ya dok ya? Iya gitu. Tapi apa ada hubungannya dok? Misalnya maksudnya kan ini dagingnya mungkin sudah dikemas. Kalau misalnya kita beli di supermarket kan biasanya ada packagingnya pakai bubble wrap kan biasanya. Apakah itu lebih higienis atau mending beli di pasaran aja dok untuk lebih sehat dan amannya? Kalau lebih higienisnya kayaknya kalau dari segi ilmu itu lebih bagus daging beku, Mbak. Karena daging beku itu benar-benar dia mengalami proses namanya pelayuan baru dibekukan. Jadi dalam proses pemotongan daging itu setelah daging dipotong itu tidak langsung disebar gitu. Mereka harus mengalami pelayuan dulu baru langsung dibekukan, baru dikemas. Nah, justru itu mengalami proses-proses yang baik. Betul. Daripada kita bukan menginikan yang di pasar ya. Kalau di pasar asalkan kita tahu pemotongnya, memang beliau higienis ya tidak masalah. Tapi kalau kita tidak tahu sumbernya dari mana, makanya yang lebih aman kita membeli daging yang dipotong di rumah potong hewan karena sudah dalam pengawasan dan memang sudah berpengalaman pastinya ya dok ya. Nah itu tadi dari tampilan luar kayak tekstur dan juga warnanya dok ya. Tapi kalau dari segi rasa nih dok, misalkan kita sudah terlanjur membeli daging ayam ataupun daging sapi yang mungkin dalam artian bukan daging yang sehat seperti itu. Apakah dari rasa dan juga tekstur setelah dimasak itu akan ada bedanya dok? Beda sekali. Iya. Biasanya seperti apa? Ada perbedaan yang mencolok? Kan biasanya kalau saya sih semuanya sama. Kalau udah makan sama nasi sama sambal semuanya sama. Jadi gimana cara ngebedain yang saat dimasak itu ya? Kalau rasanya kan sebenarnya mudah Mbak. Kalau kita makan kan kadang ada daging yang kerasa hambar atau kerasa kurang kaldunya seperti itu ya. Kerasa kecut juga ada yang agak-agak asam, berarti dia udah mengalami beberapa hari penyimpanan gitu dalam suhu yang tidak standar gitu. Kalau suhu standarnya biasanya berapa dok? Kalau suhu standar itu kurang dari minus 18 derajat Celcius itu paling baik. Kalau kita di rumah tangga, ini kita cerita yang di rumah tangga ya. Kalau di rumah tangga itu, kalau suhunya 4 derajat Celcius itu bisa bertahan 2-3 hari. 4 derajat Celcius ya? Itu biasanya kulkas yang bawah yang ada chillernya itu kan, yang ada tulisan buat ayam, daging gitu. Betul. Itu bisa 2-3 hari. Tapi kalau niat kita pengen membekukan dia, sebaiknya kita potong kecil-kecil dulu, terus kita wrapping atau kita pakai tempat yang kedap udara, baru kita masukkan plastik, bisa di wrapping gitu. Nah, baru dimasukkan di dalam freezer dengan suhu sampai minus 18 derajat Celcius itu bisa bertahan 2-3 bulan. Selebihnya itu jangan. Ini menarik nih dok, karena sebentar lagi kan hari raya kurban ya. Biasanya kalau hari raya kurban itu banyak dapat kupon-kupon, dapat daging gratis. Kalau ibu-ibu biasanya suka banget menyimpan daging-daging buat dikonsumsi. Mungkin nanti bisa buat bulan depan, mungkin buat depannya lagi, sampai ketemu lagi sampai hari raya kurban tahun berikutnya. Berarti itu tidak boleh dikonsumsi lebih dari 2 atau 3 bulan ya? 3 bulan. Kalau misalnya tetap dikonsumsi, ada bahayanya tidak dok mengkonsumsi daging yang sudah disimpan lama? Yang pasti bakteri itu selalu ada nih kan, kalau apalagi kalau kita dari Idul Kurban yang standar penyembelihannya masih di bawah rata-rata, maksudnya tidak memenuhi standar yang seharusnya. Nah jadi pastikan ada bakteri itu yang nempel. Bakteri akan tidur dalam kondisi beku. Bayangin aja pada kondisi beku dia tidur, mungkin setelah setahun kemudian terus kita buka berapa
mikroorganisme yang ada dalam situ kan, meskipun ada beberapa yang mati dalam suhu berapa gitu 60 atau 70 derajat, tapi kan pada saat kita mengolahnya tangan kita tersentuh, apa enggak menjadi sumber penyakit. Tapi kalau dari segi vitamin ataupun proteinnya apakah jauh Berkurang lebih juga sedikit? pasti. Berkurang juga, ada penyusutan lah. Sekarang kalau misalkan sudah, kita kan mungkin untuk simpan pribadi mungkin bisa diukur ya, Iya. untuk 2 atau 3 bulan. Tapi kita tidak bisa kan Dok, kalau misalkan memastikan ini restorannya pakai daging yang sudah disimpan baru saja ataupun daging yang sudah lama. Nah dari segi cara pengolahannya juga ada, atau cara memasaknya misalkan yang sudah jadi, ada tampilan yang berbeda tidak dengan daging yang disimpan lebih lama Dok? Kalau sudah berupa makanan kita susah bedakan ya Mbak ya. Apalagi ditambah-tambah bumbu. Iya, jadi kayaknya mungkin lebih kerasa Tapi berarti masing-masing orang. berbeda juga ya rasanya Iya. kalau daging ataupun daging sapi ataupun daging ayam yang Iya. disimpan lama ya Dok ya? Jelas berbeda sekali. Ini berarti ini jadi PR ibu-ibu di rumah nih yang suka nyimpan makanan yang di freezernya mungkin sudah 2-3 bulan, ya sudah ibu-ibu mari kita Diikhlaskan saja. ikhlaskan saja walaupun berat ini kayaknya ya Dok ya. Dan nah itu tadi sedikit mengenai apa saja kandungan yang ada di dalam daging ya Dok ya, dan juga bagaimana cara menyimpannya. Masih banyak lagi sebenarnya yang akan kita tanyakan tentang ada istilah daging ayam ataupun daging sapi gelondongan. Dan pemirsa di rumah jangan kemana-mana, karena setelah jeda pariwara berikut kita akan kembali lagi membahas tema kita hari ini mengenai bagaimana pengolahan daging yang asuh. Tetap bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Itu berarti Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hidup Sehat, karena sehat itu indah dan menyenangkan. Dan bagi Anda di rumah yang ingin bertanya langsung kepada dokter kita pada hari ini, Anda bisa menghubungi kami di line interaktif di 0511 32 722 07. Atau Anda juga bisa meninggalkan komentar di kanal YouTube kami, TVRI Kalsel. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai kandungan apa saja yang ada di dalam daging. Dan kira-kira seberapa lama bagusnya daging disimpan di dalam freezer. Jadi jawabannya ada 2
2 sampai 3 bulan. Lebih dari itu mohon diikhlaskan ya berarti ya Dok. Baik. Nah, tapi masih sedikit tentang ini Dok, cara penyimpanan olahan daging ya seperti itu. Kalau misalkan mungkin ibu-ibu di pasar, di rumah juga mungkin sering ketika beli daging di pasar katanya, ini nggak tahu nih mitos apa fakta, kalau mau simpan daging awet tahan lama katanya nggak usah dicuci, langsung dimasukin aja freezer. Berarti kan yang masih merah itu kan disimpan di di freezer di atau di freezer. chillernya. Betul, tapi dalam keadaan belum dicuci. Kira-kira benar apa tidak Dok? Apakah memang harus dicuci atau memang jangan dicuci? Jadi ada dua pilihan, asalkan dipastikan memang daging itu berasal dari tempat yang benar-benar higienis, silakan tidak usah dicuci, langsung disimpan di dalam freezer atau di chiller. Tapi kebanyakan yang kita di masyarakat kan tidak bisa menjamin itu kuman tidak melengket di daging. Betul. Jadi sebaiknya itu daging sebelum disimpan itu dicuci tapi dengan air minum. Oke, baik. Nah, dicuci dengan air minum, baru kita kemas. Dikemas yang dimaksud kemas rumah tangga ya. Kita mungkin bisa pakai plastik wrapping atau tempat yang bersih, yang kedap udara, baru kita simpan di freezer. Kalau tujuan kita pengen memakainya masih hitungan bulan. Nah, tapi kalau masih dalam hitungan hari, disimpan di refrigerator ya, di chillernya itu aja. Nah, itu. Dan nggak apa-apa berarti dicuci dulu ya Dicuci Dok ya? tapi dengan air minum. Oh, jangan di air mengalir? Ya, terkecuali kalau memang habis dari pasar pengen kita langsung olah. Tidak apa-apa kita cuci dengan air mengalir, tapi kan langsung diolah. Tapi biasanya kalau misalnya dicuci di air mengalir kenapa Dok? Apakah akan ada perbedaan dengan air minum? Yang pasti air minum lebih bersih. Oh iya, baik. Nah, tapi ada juga sebelum kita kemas itu kita tiriskan. Oh, jangan dalam keadaan basah. Iya, berarti ya, jangan Dok, dalam ya? keadaan basah. Ditiriskan bisa kalau daging itu kan mengalami pembusukan di atas hitungan 6 jam. Dalam kondisi suhu kamar. Jadi kalau kita anggap kita di dapur itu kan suhu kamar nih. Betul. Jadi kita harus ditiriskan, jangan terlalu lama. Untuk mempersingkat waktu bisa kita kan ada itu tisu dapur. Nah, kita tempel-tempel supaya Cepat kering. airnya itu cepat Terserap. meresap, baru kita langsung kemas. Oh, Bisa oke. itu. Jadi memang banyak yang harus diperhatikan. Iya. Itu berarti daging sapi ataupun daging ayam? Sama. Sama. Iya. Hal Salah. kecil tapi Iya. bisa fatal. Kalau saya biasanya habis cuci langsung masukin Dok, Iya. praktis. harus harus ditiriskan dulu, Mbak. Nah, kalau misalkan ayam dibumbuin terlebih dahulu terus dimasukkan di freezer tidak Itu apa-apa? lebih aman. Lebih aman Lebih berarti aman ya? malahan. Lebih aman kalau ayam-ayam yang apa namanya istilah sekarang marinasi ya. Iya, Dimarinasi betul. justru itu lebih aman. Ketimbang yang Ketimbang tidak yang diapa-apain. mentah, iya. Oke, baik. Nah, terus biasanya ada istilah sapi gelondongan. Iya. Apalagi kan saat ini mungkin sebulan lagi nih ya, kurang lebih sebulan lagi hari Iya. raya Kurban. Pertengahan Biasanya penjual-penjual udah pada rame tuh mau gelondongan itu kan kayak di apa? Dimasukin air Dimin air sebanyak-banyaknya biar gendut gitu Dok. Iya. Nah, itu sebenarnya sehat atau berbahaya kalau kita konsumsi Dok? Jelas berbahaya karena kandungan airnya kan terlalu tinggi itu. Berarti kan mengurangi kandungan di dalam daging, protein dan zat-zat yang lainnya. Makanya kalau kita beli daging di pasar lebih kita pilih daging yang digantung. Karena kalau daging gelondongan itu dia kalau digantung airnya akan jatuh ke bawah. Jarang menyusut ya. Ya, menyusut. Akan kalau penjual yang curang dia tahu itu dari daging sapi gelondongan nggak bakal mau dia ngegantung, pasti dia taruh di bawah-bawah. Nah, jadi tipsnya kalau beli daging cari yang digantung. Kalau ayam gimana Dok? Kalau ayam itu bukan gelondongan, istilahnya kayaknya disuntik. Iya, disuntik kan, ya. nah. Itu Ayam. kelihatan dan sepertinya sah-sah saja karena kami dulu pernah sidak di pasar itu ngelihat sendiri mereka nyuntik cairan Iya. supaya kelihatan Cairannya kenceng. Ya, air. Air Tapi mineral biasa atau ada air khusus Dok? kayaknya mungkin airnya juga tidak Berbahaya. higienis. Air tidak. Tapi kalau dari ketika tampilannya itu terlihat berarti ya. Iya, kelihatannya kan ayamnya montok gitu kan kenceng. Pas dipotong
langsung menyusut. Oh iya, baik. Kan itu kan kayaknya pengaruhnya ke berat badannya Berat. si ininya si ayamnya sih. Jadi mungkin di pasar sudah berarti udah biasa ya Sepertinya dilakukan. sudah biasa, cuman mungkin kalau kita sering sidak, mereka mungkin karena ketidaktahuan, menurut mereka itu sah karena mereka tidak paham. Kalau kita edukasi, insya Allah mereka tidak akan mengulangi mungkin. Tapi untuk si ayam tadi berarti tidak apa-apa jika dikonsumsi atau berbahaya juga dok untuk kesehatan? Kalau untuk ayam yang disuntik dengan cairan masih tergolong aman. Aman ya. Karena kan biasanya cuman di antara di seputan antara kulit dan daging, tidak Iya. mempengaruhi isi dalamnya. Beda kalau dengan sapi kan menyeluruh kondisi hidup. Kalau ini kan kondisi ayam mati. Mereka kasih. Nah, itu. Oke, jadi nah mungkin ada tips tidak dari dokter kira-kira bagi para pemirsa nih ya yang mungkin ingin berkurban, biasanya kan harus memilih sapi yang sehat, terus yang gemuk juga. Kira-kira bagaimana sih dok cara membedakan sapi yang benar-benar sehat karena dia makan dengan pangan yang sesuai dengan sapi gelondongan itu tadi dok? Kalau yang pasti, kalau dalam syariat agamanya harus sesuai umur ya. Umurnya kan. Baik. Nah, terus hewannya pasti jantan. Jangan pernah ini betina, apalagi kalau betina produktif kan itu kasihan, itu tidak boleh. Nah, dari segi performanya, dari bulu kelihatan sapi itu sehat dan tidaknya. Dari bulunya licin, halus, berarti insya Allah itu sehat. Sehat. Beda dengan sapi yang kelihatannya memang dia gemuk tapi bulunya kasar. Ada kemungkinan ada cacing. Sering sekali kita temui kalau di Idul Kurban itu kan cacing hati. Itu biasanya kenapa ya dok? Jadi sampai ada cacing di hati seperti itu? Kita tinggal kebanyakan di daerah rawa kan ya. Mungkin kalaupun sapi didatangkan dari luar Kalsel, di sini sementara menunggu Idul Kurban kan dikasih makan. Dikasih makan itu kita ambil rumput-rumput yang banyak mengandung kistanya dari cacing itu kan kemakan dengan si sapi. Makanya yang paling ideal itu minimal paling tidak itu sebulan sebelum sapi itu memasuki Idul Kurban itu paling tidak dikasih obat cacing. Biasanya dokter-dokter hewan atau peternak yang sudah paham itu akan memanggil mantri hewan atau dokter hewan untuk dikasih obat cacing. Setidaknya pada saat mereka disembelih itu benar-benar sehat. Oh iya. Gitu. Tapi ini berarti udah jelang 1 bulan, berarti sudah banyak nih dok yang mungkin kontak dokter Rina buat dikasih suntikan ke Obat cacing. ternaknya ya? Iya. Aha, Pasti jadi itu ke dinas-dinas terkait juga mereka kan ada mantri hewannya, ada dokter hewannya, pasti sudah ada itu. Dan alangkah baiknya jika membeli hewan kurban juga dipastikan dari sumber atau penjual yang terpercaya, Iya, berarti ya dok ya, iya. yang dalam artian tidak nakal lah penjualnya seperti itu. Tapi itu kalau daging sapi. Sekarang kalau daging kambing ada tidak dok yang mungkin bisa saja kenakalan-kenakalan si penjual ini juga dilakukan kepada si kambing tersebut? Biasanya seperti apa saja? Kalau kambing mungkin jarang Jarang kali ya? Mbak, jarang kalau untuk kenakalan penjual kambing. Karena kalau kambing kan juga orang kurbannya lebih banyak ke sapi kan. Betul, karena banyak mungkin pantangan makan kambing juga ya. Iya. Sebenarnya kandungan apa sih dok yang di dalam kambing ini sehingga kayaknya kalau orang darah tinggi katanya nggak boleh makan kambing. Terus kalau tekanan darah tinggi kan hipertensi katanya jangan dulu. Apakah banyak lemaknya atau terlalu sedikit proteinnya atau bagaimana sebenarnya di kandungan dari daging kambing itu sendiri? Sebenarnya kalau masalah hipertensi atau apa itu biasa kolesterol apa itu tidak ada masalah sih Mbak. Cuman kan segala sesuatu itu kalau berlebihan pasti akan Betul. berefek. Aha. Jadi sebenarnya aman-aman aja sih, kalau kayaknya mitos aja mungkin. Oh berarti boleh dimakan tapi dalam artian jangan berlebihan ya dok ya. Daging kambing juga sapi juga sama aja sih. Iya kalau saya makan banyak ya langsung deh nanti hipertensinya langsung naik gitu. Nah dok mungkin pernah dengar ada istilah ayam broiler. Nah bisa dijelaskan tidak dok kenapa ayam broiler itu dapat tumbuh dengan cepat katanya? Yang mungkin berapa bulan sudah langsung dipotong. Ayam broiler itu ayam ini kan pedaging. Ayam pedaging itu dia
Memang dari segi pakannya itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga pada saat usia sebulan dia akan mencapai berat sekian. Sudah siap dipotong. Sudah ya? siap dipotong. Jadi itu memang di konsumsi pakan itu sudah ada aturan-aturannya, ini kandungan ini berapa gitu. Sudah memang ada takarannya lah untuk bisa mencapai berat sekian. Makanya kan kadang ada kita juga dengar ayam afkir. Nah, afkir itu dalam artian pada saat waktunya 1 bulan dia tidak mencapai berat maksimal. Afkir. Disisihkan gitu. Tapi bukan di ini kan, maksudnya Bukan karena dia penyakitan atau apa, karena dia tidak tidak berat badannya sesuai tidak mencukupi berarti ya. Iya. Kalau berat badan ideal untuk pemotongan daging atau ayam itu sendiri berapa sih dok biasanya? Kalau ayam biasanya standar aja sih Mbak. Kan ada, kalau dalam perusahaan ayam itu mereka ada dari permintaan, mereka kan seperti nyetok ke misalkan ke KFC, McD, itu mereka punya standar-standar. Oh, kami mintanya yang berat 1,5. Sekian. Kami mintanya berat 2. Tapi ada juga yang kios-kios ayam yang banyak kan juga mungkin di sini ya, yang di base meat itu. Kita juga 0,8 kan kita temui juga itu. Dengan berat 0,6 pun kita temui. Jadi sebenarnya kalau Tergantung standar permintaan konsumen. permintaan berarti. mereka maunya apa kan, kadang dengan masakan seperti kayak ayam apa itu yang pengennya yang kecil gitu kan, pengennya besar. Kalau besar mereka malah menolak juga. Mereka punya standar. Kayak McD, KFC mereka punya standar berat ayam yang mereka minta itu berapa, supaya potongannya tuh pas pas kira-kira sama, ya. Kalau seragam, paha atas sama ya gitu. seragam gitu kan. Makanya nggak ada yang lebih kecil lebih besar, pasti seragam kan. Betul, ya iya. karena mereka ada standarnya. Tapi itu mungkin sudah melewati uji klinis yang sangat tepat kan ya dok ya. Maksudnya Iya. dalam artian ini kan mau dikonsumsi oleh banyak orang nih, atau mungkin ada kekhawatiran juga kan bagi masyarakat, misalnya oh ini kayaknya ayamnya dipaksa banget supaya berat badannya sekian dengan makan sekian, tapi itu tidak memberikan dampak yang negatif kan untuk kesehatan konsumennya kira-kira? Tidak ada Mbak, masalahnya kan di setiap perusahaan yang ada peternakan ayam pun kita ada dokter hewannya. Terus dari rumah makannya pun mereka ada tim HACCP, apalagi untuk yang sekelas McD, KFC mereka kan ada tim HACCP. Dan di situ pun mereka ada quality controlnya lah untuk standar-standar itu. Oke, berarti ada standar keamanan Iya, jadi yang pastinya aman. tidak usah menjadi Khawatir, kekhawatiran ya bagi iya. masyarakat untuk mengkonsumsinya ya dok ya Iya. berarti ya. Nah terus cara pengolahan dok, cara pengolahan. Nah mungkin ini juga hal yang harus diperhatikan betul oleh ibu-ibu di rumah. Kalau pengolahan dari daging ayam ataupun daging sapi dan juga daging kambing ini sendiri, sebaiknya pengolahan yang seperti apa sih dok agar bisa aman dikonsumsi? Kalau mau vitamin kandungan yang ada di dalam daging sapi, ayam ataupun kambing itu tetap tidak mengalami penyusutan. Kan, kalau nggak salah ada yang teori merebus daging itu 3-7 apa itu saya iya, kurang. betul, Nah betul. itu kan Biar empuk juga katanya kan iya, dagingnya. sebenarnya kurang begitu tepat juga. Jadi yang bagus itu perebusan itu minimal 45 menit, maksimal 1 jam. Atau lebih bagus lagi, lebih cepat itu pakai presto kalau punya alat presto. Pancinya. Kalau nggak punya ya direbus. Selebihnya itu akan mengalami penyusutan zat-zat yang terkandung di dalamnya. Makanya kenapa kadang ada udah dimasak 1 jam tapi kok masih alot. Berarti pemilihan daging waktu dibeli itu yang salah. Nah itu jadi pemilihan daging sama kadang kita sistem penyembelihannya yang mungkin hewannya terlalu tua atau dipaksa. Iya yang Nah, tadi ya. kalau dipaksa itu hewannya stres, itu mempengaruhi dengan kualitas keempukan daging pada saat kita masak. Makanya lebih bagus itu kita membeli daging yang dari rumah potong hewan. Betul. Atau dari tempat pemotongan yang memang kita tahu gitu bagus dan higienis. Oke. Gitu. Nah, jadi
itu tadi sedikit tentang cara pengolahannya, sedikit Iya. tentang daging sapi ya dok Iya. ya. Berarti maksimalnya 45 menit atau Minimal 45 Minimal ya, menit, 45 maksimal 1 jam. 1 jam. Nah, buat diperhatikan nanti siapa tahu pemirsa di rumah sudah dapat daging kurbannya, bingung kira-kira masaknya berapa lama ya, mau bikin sup tulangan atau kayak gitu kan ya dok ya biasanya. Dan itu tadi sedikit pemirsa, dan pastinya akan kita bahas lagi tema kita hari ini mengenai bagaimana mengolah daging yang asuh bersama Dr. Rina hari ini. Dan bagi Anda di rumah yang ingin bertanya langsung kepada Dr. Rina bisa menghubungi kami di line interaktif 0511 32 72207. Tetap bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hidup Sehat karena sehat itu indah dan menyenangkan. Masih dengan tema kita hari ini, bagaimana mengolah daging yang asuh, aman, sehat, utuh, dan halal. Nah, berbicara tentang kehalalan nih, Dr. Rina. Mungkin kan kita sebagai umat Islam ya, biasanya punya standar atau syariat Islam yang mengharuskan cara penyembelihannya seperti ini atau seperti itu. Cara kita meyakinkan ketika membeli daging di pasar, kira-kira ini sudah sesuai penyembelihan yang sesuai atau belum. Nah, terus kira-kira apa ada dampak buruknya ketika kita memakan atau mengkonsumsi daging yang disembelihnya itu secara tidak halal? Kalau ciri di pasar, kalau kita ibu-ibu biasanya lebih cerewet ya. Iya. Mungkin tanya, ini daging dari mana, nyembelihnya di mana gitu. Pasti, oh dari Pak ini mungkin tahu aja. Beliau istilahnya mungkin higienis, terus penyembelihannya sesuai syariat Islam yang sebenar-benarnya, atau paling aman lagi yang memang daging dari rumah potong hewan. Betul. Karena kalau dari standar rumah potong hewan itu benar-benar halalnya, bahkan tukang sembelihnya pun mereka ada sertifikat dari MUI bahwa mereka Iya. halal dan mereka juga sering melakukan pelatihan. Terus tuh masalah pisau, kebetulan saya juga pernah dinas di rumah potong hewan kan, itu pisau
itu diasah sangat tajam. Jadi sekali potong itu tidak membuat hewan tersiksa, langsung ini kan langsung terkapar di tempat gitu. Supaya tadi karena memang mempengaruhi ya dok ya. Iya, Kalau mempengaruhi. misalnya ada apa maksudnya kayak ada keterpaksaan itu ya, Iya. jadi mempengaruhi untuk Ke tekstur. tekstur, si rasa daging rasa. pada saat dimasak nanti ketahuan. Tapi kalau misalkan kita tidak tahu, biasanya ya kita ibu-ibu kan, tapi ibu-ibu cuek biasanya kan juga ada juga ibu-ibu yang cerewet menanyakan. Kan biasanya kalau beli daging, oh sudah biasa langganan di situ, ya udah di situ aja. Gitu kalau Berarti nggak apa-apa jadi ibu-ibu yang cerewet untuk memastikan kehalalan dan keamanan daging Iya. tadi ya dok ya, berarti ya. Iya. Nah dok, untuk ini misalkan nih sudah beli daging dan ternyata tiba-tiba sudah nonton Hidup Sehat, ternyata daging yang saya beli tadi ternyata daging yang menyimpang, atau mungkin dalam artian daging yang tidak aman untuk dikonsumsi, ataupun daging yang oplosan seperti itu ya dok ya. Kira-kira yang harus dilakukan gimana dok? Kalau dibuang misalkan sayang, apakah ada alternatif lain? Sebaiknya dibuang sih Mbak. Sebaiknya. Ya, karena kalaupun kita kasihkan ke hewan pun sama akan menimbulkan penyakit juga sama dengan kita. Kan kasihan juga gitu. Mungkin sebaiknya lebih baik dibuang saja. Apalagi kalau baunya udah berubah kan, dibuang Nah, saja. kalau penyakit-penyakit yang kerap kali biasanya muncul akibat mengkonsumsi daging yang tidak asuh apa dok? Biasanya daging tidak asuh, tapi kan sudah diolah, dimasak. Jadi kuman-kumannya mati, kuman-kuman yang patogen itu mati. Kalau dia dimasaknya tidak sempurna, nah itu baru akan menimbulkan penyakit. Biasanya lebih ke diare atau sama cacingan juga. Biasanya kan ada itu di daging yang putih-putih. Dugaannya TBC gitu kan, padahal sebenarnya itu merupakan dari kistanya cacing pita gitu. Mungkin cacing yang bisa menular juga ke manusia pada saat kita masaknya tidak sempurna, misalkan di sate kan itu dipanggangnya tidak yang benar-benar mateng. Otomatis kan kista itu akan masuk ke dalam tubuh manusia dan akan berkembang biak menjadi cacing dewasa. Oh, iya. Nah kan bahaya juga. Kalau sudah cacingan kan larinya pasti ke diare, terus dehidrasi, terus sampai kematian. Ada juga nanti cacing itu yang sukanya dia di selaput otak. Ada Kan juga. bayangin ngeri. Iya, itu kan Jadi memang bisa menimbulkan efek yang sangat Iya. menakutkan ya dok ya, Iya. kalau misalkan kita memaksakan untuk mengkonsumsi daging-daging yang tidak layak untuk dikonsumsi ini sendiri. Nah dok, untuk daging sapi ada ciri-ciri khusus tidak dok? Kalau misalkan daging sapi yang tipe ini ternyata tidak layak untuk dikonsumsi, dari tampilannya mungkin atau bagaimana? Yang pasti pastikan daging itu berwarna merah cerah. Merah cerah, baik. Itu yang utamanya, merah cerah, tidak mengandung banyak air, dan dari pada saat kita sentuh itu kenyalnya bisa kembali kenyal, apa ya, mantul gitu kan. Nah terus itu kelihatan jelas, tidak mengkerutnya tuh seger gitu. Nggak ada gambarnya. Bisa ada nanti di browsing ya, nanti kalau misalnya lihat gambar-gambar ya untuk bisa menggambarkan dengan kata-kata. Iya. Kalau daging kambing sama warnanya kayak daging sapi juga Iya, berarti ya. kurang lebih. Tapi kayaknya lebih cerah warna daging sapi. Oh, sapi. Berarti agak Merah lebih cerah. gelap. Iya, Gelap agak ya. lebih abu-abu cerah lah. Kalau lemak biasanya tinggian sapi apa kambing dok? Tinggian sapi. Oh. Sapi sih. Tapi tergantung jenis sapinya juga sih Mbak. Sapinya kan ada yang iya. limosin. Nah, kalau jenis-jenis sapi itu sendiri biasanya kalau untuk hari raya kurban biasanya yang paling banyak diminati oleh masyarakat untuk dijadikan hewan kurban, jenis sapi seperti apa dok? Kalau di Kalsel masih banyak ini ya, sapi Bali ya, kalau Sapi nggak salah Bali. sapi Bali kan PO ada beberapa. Kalau yang seperti limosin, terus Brahman jarang sih Mbak. Ada tapi jarang, karena kan itu juga beratnya
berat dan harganya juga wow kan. Yang sapi presiden. Ya, bukan sapi ton. presiden ton itu. Beratnya udah nggak kilogram lagi ya, udah Satu tontonan. kampung mungkin itu ya. Tapi itu maksudnya karena memang jenis sapinya berarti yang berbeda ya dok Ya, ya? Bukan sapinya. karena pangannya yang Bukan. dimakan. Memang jenis sapinya yang besar kan, sesuai lah. Sesuai hitungannya ton kan, dan harganya juga puluhan juga kan. Kalau yang masyarakat kebanyakan sapi Bali itu kan standar lah untuk 7 orang. Biasa kan ada yang arisan kurban mereka kan. Nah, kembali ke masalah pengolahan tadi dok. Tadi kan kita membahas bahwa daging sapi pengolahannya minimal 45 menit, Ya, maksimal 1 1 jam, jam. agar tidak kehilangan Zat-zat, kandungan-kandungan dan zat bergizi Di dalam. di dalam si daging sapi itu tersebut. Tadi dokter juga sedikit menyinggung tentang masalah sate. Sate kan kita nggak tahu nih cara pengolahannya, tapi jujur sate itu enak dok. Gitu. Bagaimana cara mengkonsumsi sate tanpa ada rasa was-was? Kan kalau nggak mungkin ya dikipas selama 45 menit mungkin dagingnya ya. Kalau misalnya dikipas terlalu lama juga biasanya dagingnya akan agak keras. Nah, gimana kira-kira trik agar bisa mengkonsumsi sate tapi tetap aman tanpa ada kekhawatiran ada penyakit-penyakit nantinya yang akan timbul atau muncul akibat mengkonsumsi hal tersebut? Kalau sate memang identik dengan setengah mateng ya Mbak ya. Iya betul. Nah, Kalau steak juga biasanya ya ada Iya. rare, medium. iya Aha. itu kalau steak itu kan ada pilihan itu. Bagian- Mau yang masaknya permukaan aja, tengahnya. Iya. Nah, jadi kalau masalah keamanannya ya dipahami resiko masing-masing. Kalau untuk sesekali bolehlah, tapi untuk seringkali ya mungkin kita atau diginikan aja. Kalau untuk pribadi ya, maksudnya untuk kita buat sate secara pribadi, direbus aja dulu dagingnya. Oh, dagingnya direbus baru Direbus, dipanggang. iya. Tapi kan biasanya takutnya keras, Dok. Kalau istilah orang Banjar, kawa ditimbay ketawing ya. Nah, biasanya kalau hari raya kurban kan biasanya rame tuh kumpul-kumpul Iya. keluarga kan. Selain dibikin sup, biasanya daging juga dipilih Disate. buat disate kayak gitu. Tapi kalau untuk konsumsi sehari dalam setahun mungkin gak apa-apa ya. Iya, tidak apa-apa. Sekali setahun nggak apa-apa ya? Tapi mungkin sebaiknya lebih aman direbus aja dulu, diolah gitu. Mungkin tidak terlalu lama direbusnya sampai sejam atau 45 minimal 45 menit tadi, baru kalau dipotong-potong baru dikasih bumbu kan. Lebih aman kalau mau amannya. Itu buat pribadi, tapi untuk yang bukan pribadi yang kita beli-beli itu ya, Jualan. ya boleh mungkin dimaafkan. Baik. Nah, tapi untuk bagian dari daging sapi kan biasanya ada daging bagian tenderloin, sirloin, Iya, kayak gitu kan sirloinnya. sebutannya. Nah, untuk bagian daging sapi yang paling empuk untuk dijadikan sate biasanya bagian mananya dong? Yang tergantung selera sih Mbak. Ada yang pengen banyak lemaknya, ada yang pengen dagingnya tok. Jadi kalau pengen yang dagingnya banyak, di bagian punuk atas, punuk atas, terus di paha bagian depan itu, bagian paha itu, sama pantatnya itu banyak dagingnya. Tapi ada juga kan yang suka dicampur dengan lemak, karena kan rasanya kan kenyal-kenyal gitu kan. Iya, betul. Nah, itu juga ada. Nah, berbicara tentang daging yang asuh nih dok, mungkin dokter Rina juga sudah bekerja sama dengan Dinas Kesehatan pastinya ya dok ya, sudah memberikan edukasi juga kepada masyarakat mengenai bagaimana cara pengolahan daging yang asuh ini sendiri. Sejauh ini, usaha pemerintah untuk terus mengupayakan agar bisa mendistribusikan daging yang asuh, bagaimana dok? Kalau setahu saya setiap kabupaten ada beberapa yang memiliki rumah potong hewan. Jadi di situ pengawasan penuh dari dokter hewan, dari mulai hewan itu belum disembelih, dalam artian hewan baru didatangkan, antemortem namanya, sampai hewan itu sesudah disembelih. Jadi hewan jika akan dipotong itu minimal 12 jam jangan dikasih makan. Jadi benar-benar Dipuasain dulu ya. lambungnya benar-benar dikosongkan supaya itu tadi proses penyembelihan itu benar-benar berkualitas, nanti rasa dagingnya mempengaruhi juga itu Mbak. Gitu. Jadi itu pengawasan di rumah potong hewan. Terus kalau untuk masalah sudah ternyata daging itu sudah di pasar,
terlanjur nih? Ya sudah terlanjur di pasar, biasanya menjelang Idul Kurban atau secara berkala mereka melakukan sidak bersama ketahanan pangan biasanya, terus BPOM kadang itu sidak biasa. Kalau di Banjarmasin setahu saya lebih sering ketat ya, lebih ketat ya. Karena makin canggih-canggih sekarang menjualnya kan. Nah, terus tadi masalah penanganan dan pengolahan. Nah, sekarang kan lagi tren nih dok, ada istilah barbecue. Udah jadi makanan yang sudah tidak asing lagi ya, yang tadinya kan awalnya mungkin di Korea ya, mungkin terkenalnya sekarang udah di Banjarmasin ataupun di wilayah di Kalsel sudah mulai dikenal. Biasanya ada istilah, ada daging apa yang bentukannya slice kayak gitu dok. Nah, ini kan biasanya dibekukan tuh, tidak langsung dibeli di pasar dalam keadaan fresh seperti itu. Nah, dari kacamata dokter Rina, ya kebetulan dokter Rina juga pakai kacamata ya. Dari kacamata dokter Rina sendiri itu aman untuk dikonsumsi dalam waktu yang lama? Amannya itu karena itu kan bentuknya slice tipis. Kalau tipis kita dibakar gitu, itu lebih matangnya kan lebih merata daripada yang tebel. Jadi lebih malah bagus yang itu ya ketimbang kita stick-stick. Ya, kalau yang tebel itu kan beda. Kalau stick itu kan dia ada ukuran suhu, Mbak. Betul. Makanya kan sesuai keinginan si yang mengkonsumsi, maunya yang ukuran berapa, itu mereka ada standar suhu kalau stick. Tapi kalau yang bentuk slice itu malah justru lebih merata ininya. Matengnya lebih merata karena dia tipis daripada yang tebel. Betul. Gitu. Dan tetap penyimpanannya berarti tidak boleh lebih dari 3 bulan. Lebih dari 3 bulan jika daging beku. Betul. Tapi kalau bukan daging beku ya paling 2 atau 3 hari aja. Nah, dari segi warnanya dok, mungkin kan kita biasanya belinya yang slice nih, udah belinya yang sudah disusun, Sudah di packing kan. Nah, dari segi warnanya, kira-kira ini aman untuk dikonsumsi bagaimana dok? Apakah Tetap, sama kayak daging sapi juga berarti ya? Merahnya kan cerah, Mbak, itu pasti kelihatan sekali. Masalahnya kadang kita nggak ada pembanding, jika sudah di lapangan itu tidak ada pembanding mana yang merah cerah, mana yang ini. Cuman kan kalau dari segi merah tua itu kan kelihatan jelas, merah tua sama agak-agak kehitaman sudah gitu kan. Berarti Terus kalau ada kehitaman sudah jangan? Sudah, sebaiknya jangan. Sama kalau kita diperkenankan boleh mencium, kan baunya juga beda. Oh iya, baik. Ya, bau daging segar dengan bau daging yang ini kan Sudah lama. beda, sudah lama. Nah, mungkin kesimpulan nih dok, kesimpulan yang kira-kira bisa kita tarik benang merahnya mengenai bagaimana cara mengolah daging yang asuh pada hari ini biar bisa membuka pengetahuan masyarakat lagi mengenai pengolahan daging yang benar dok. Iya, jadi buat ibu-ibu di rumah, termasuk saya ibu-ibu juga, belilah daging, baik daging ayam, kambing ataupun ayam, itu di kios-kios atau di tempat yang memang higienis, atau dari pemotongan rumah potong hewan atau rumah potong unggas, karena memang sudah ada pengamanan berlapis dari sana. Terus dari kitanya sendiri, seperti yang saya sebutkan di awal tadi, jika kita ke pasar untuk membeli bahan daging tersebut, kita lakukan terakhir setelah kita habis keliling beli macam-macam, terus segera pulang ke rumah, jangan mampir lagi. Terus yang kedua, yang ketiga, cuci dengan air mengalir jika pengen langsung digunakan. Tetapi jika pengen disimpan, cuci dengan air mateng, langsung dikemas dengan yang plastik kedap udara atau tempat yang kedap udara yang bersih, kering, bisa bertahan selama 2-3 bulan. Dan tadi juga cara pengolahannya harus diperhatikan ya dok ya? Ya, memperhatikan cara pengolahan 45-1 jam agar zat-zat yang bagus di dalam daging tersebut tidak hilang.
jangan sampai 3 jam pemirsa, karena sayang dagingnya, sayang juga gas di rumahnya. Baik, terima kasih Dokter Ina atas informasinya mengenai cara pengolahan daging yang asuh ya Dok ya. Sangat bermanfaat sekali, terutama bagi saya pribadi juga. Jadi lebih aware lagi untuk memilah dan memilih daging di pasaran agar bisa dikonsumsi dengan aman dan sehat ya Dok ya. Sukses terus Dokter. Makin dekat hari raya Kurban makin sibuk ini pastinya, jaga kesehatan ya Dok ya di masa pandemi seperti ini. Baik, dan pemirsa di rumah, tidak terasa 1 jam sudah kita membahas tema mengenai bagaimana cara mengolah daging yang asuh. Terus saksikan Hidup Sehat setiap Selasa jam 3 sore hanya di TVRI Kalimantan Selatan. Dan terakhir, kami juga menghimbau Anda untuk beralih ke TV digital, karena TV digital jernih gambarnya, bersih suaranya, dan terakhir gampang aksesnya berarti ya untuk TV digital ya. Terima kasih pemirsa dan sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.